Dari Oh, Bu Emi wilayah yang buka. wilayah 2 ya. Bu Emi aja. Ya. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalati wassalamu ala sayyid asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Baik teman-teman, hari ini kita akan eh, membantu Pak Mursid untuk latihan gramatikal Al-Hasani. Untuk itu kita mulai dengan ucapan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, langsung kita serahkan kepada Pak Mursid untuk segera melakukan presentasinya. Silakan Pak Mursid. Baik, makasih Bu Emi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih Bu Emi, Bu Rida, Bu Mula, Pak Helmi yang pagi ini ikut mendampingi sama Bu Emi. Eh, saya akan latihan Quran surat Al-A'raf 184, 185. Jadi mohon nanti teman-teman, Bapak Ibu semua untuk koreksinya dan bimbingannya. Saya share dulu itu. Saya share PPT-nya. Ya, Ya. Sudah bisa kelihatan ya? kelihatan, Ya, kelihatan. kelihatan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mulai dengan membaca Quran surat Al-A'raf ayat 184 185. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. أولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة إن هو إلا نذير مبين أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق Al-Ardi. والأرض ya. Hmm. أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون صدق الله العظيم. Mohon koreksiannya, Bu Ibu-ibu, Bapak, Bapak ada Pak Elmi. Yang jelas ini tadi ya, yang salah. Ini ya. Ya, Ardi. Arda itu Ardi. Coret aja Rida nanti Dan. Boleh, ntar. Al-Ardi, Palma, Ulapa, Walakallahu, In Syai'in. Yang lain barangkali ada. Sudah Haknya tuh di Ya. sohibihim, H kecilnya itu kurang terbuka nggak ya? Sama ja. Ini. Ya, kurang nggak? Apanya Bu Nemi? Yang haknya ini Ah, kurang kebuka nggak sih? oh iya. Mangapkan Mangap Pak gitu. Mursid. Jangan menyentuh yang di bawahnya itu. Semua aja sama ininya kelihatan. Menutup mulutnya nggak boleh tertutup rapat. Oh iya. Ditandain. Mursid tanda wakaf ini jim di Al-Quran
Yang mana? Itu Jim. bukannya sholat, Ya, sholat. sholat Hmm. kan? Ya, Yang mana? Itu yang di lingkar. anjaluhum. Anjaluhum. Setelah ajaluhum. Sholat kan? Iya, sholat. Iya, mana enggak, Ya, mana tuh Al-Quran Hmm. Pak Mursyid beda. Kita Sholat coba. ya? atau kalau di coba Enggak, ini sama di saya juga sama sama Pak Rusid. Sama Jim juga? Iya, Jim. Jim. Alain. itu berarti Al-Quran Aj Oh, Madinah. Al-Quran Ajalukum. Madinah. Madinah Hmm. itu Kita jim. pedomannya Al-Quran Depak. Kalau Depak sholat Pak Mursyid. Kalau Sholat ya. Depok sholat, Nah, kalau Madinah itu jim. Jim ya. Tandain tidak. Kalau jim berhenti. Udah di lingkar itu Udah. kan? Udah di lingkar. Kalau Jim boleh dia berhenti. Kalau sholat ini kan lebih bagus Boleh lanjut, boleh diteruskan berhenti. gitu kan? Iya. Ajalukum babi ai. Masih ada? Udah. Ada. Ini hu-nya Pak Mursyid seperti lam alif ya? Seperti yang kalimat Pak Mursyid. Ah, gini. Oh, iya, hu. Itu ya. Seperti yang Berarti kalimat. hu Yang kalimat Al-Quran. yu'minun. Mm. Kekecilan kali Pak itu. Oh, itu mah Kekecilan. hamzah ya. Pak Kalau Mursyid. itu seperti lam alif gini ya. Itu dia. Ada ujungnya di atas. Iya. Ya, nanti dibetulin. Yang itu Pak Mursyid, maaf ya. Malakuti itu ti-nya juga ada buntutnya seperti H ya. Yang sebelum ardo. Malakuti, nah itu. Itu Apanya? Ada titik. ada Iya, seperti H gitu ya. jadi kayak kelebihan Iya, itu ya. Bukan, itu mah gaya penulisannya aja itu terlalu iya. Terlalu indah. Terlalu indah gaya penulisannya. Tarikannya itu tarikan tangan. Nggak Ya, sengaja. beda dengan yang Tarikan samawati tangannya. kan nggak ada seperti H-nya. Terlalu bergaya dia. Banyak gaya. Gaya penulisannya. Iya, sama awak. Awak sama awak keberhitung Pak ya. Buat telingkangkan nasi. Lanjut. Udah, yang lain? Ya, cukup. Ya. Quran Surat Al-A'raf ayat 184 dibagi atas dua bagian dengan 14 penggalan. Yaitu bagian 1 penggalan 1 sampai 9, bagian 2 penggalan 10 sampai 14. Quran Surat Al-A'raf ayat 185 dibagi atas 3 bagian dengan 27 penggalan. Bagian pertama penggalan 1 sampai 14, bagian kedua penggalan 15 sampai 22. Oh, ini bagian ketiga. Bagian ketiga penggalan 23 sampai 27. Kita lanjutkan dengan penggalan Quran Surat Al-A'raf 184. Penggalan pertama A, penggalan kedua Wa, penggalan ketiga Lam, penggalan 4 Yatafakkaru, penggalan kelima Ma, penggalan 6 Bi, penggalan ketujuh Sohibihim, penggalan ke-8 Min, penggalan ke-9 Jinnatin, penggalan ke-10 In, penggalan ke-11 Huwa, penggalan 12 Illa, penggalan 13 Nadhirun, penggalan 14 Mubinun. Lanjutkan di penggalan Quran Surat Al-A'raf 185, penggalan pertama A, penggalan kedua Wa, penggalan ketiga Lam, penggalan keempat Yanzuru, penggalan kelima Fi, penggalan keenam Malakutis Samawati, penggalan ketujuh Wa, penggalan 8 Al-Ardi, penggalan ke-9 Wa, penggalan ke-10 Ma, penggalan 11 Khalaqa,
Penggalan 12 Allahu. Penggalan 13 min. Penggalan ke-14 syai'in. Penggalan 15 wa. Penggalan 16 an. Penggalan 17 asa. Penggalan 18 an. Penggalan ke-19 yakuna. Penggalan 20 tadi. Penggalan 21 iqtaraba. Penggalan ke-22 ajaluhum. Penggalan ke-23 fa. Penggalan ke-24 bi. Penggalan ke-25 ay hadithin. Penggalan ke-26 ba'dahu. Terakhir penggalan ke-27 yu'minuna. Pak Mursid, tadi di penggalan jadi 3 bagian kan? Ya, Tanda wakafnya di mana ini? Yang di sini. ini per Oh, warna ini. ditandain itu tuh warnanya beda ya. Warnanya beda. Oh, penggalan 15. Ada Penggalan tanda wakaf ya sama Pak Mursid? Mungkin karena Al-Quran Madinah, kalau di Al-Quran Depak nggak ada. Hanya 2 penggalan. Iya. Hanya 2 penggalan, 2 bagian. Benar, soalnya. Ajaluhum ya, sampai ajaluhum itu. Ya, sampai Iya, ajalum aja ajaluhum. yang sholat tadi. Yang Yang di penggalan ke-14, Syai'in. habis penggalan 14 itu nggak ada tanda wakaf. Enggak ada ya? Oh, Nah, lihat. nggak ada. Kalau di Al-Quran Depak, di Madinah mungkin. Oh, Udah ikut cuma di Depak, situ Pak jim Mursid. itu. Hah? Penggalan jim ajaluhum. Kalau di ajaluhum sholat. Kalau Kalau di sini jim ya. Syai'in itu tanda lam alif. lam Itu alif kan bukan tanda wakaf bukan ini. bukan itu bagian ya jadi ya. Bukan Bukan, tanda Oh, iya, wakaf iya. ya. bukan. Iya, cuma kalau itu adanya itu. Kalau Iya. yang sampai 14 itu. Oh Ya, iya. berarti dia sampai sini. Sampai- Nah, sampai sini dia. Bagian 1, Oh iya. Sampai berarti 22 dia ya. 2 22 ya. bagian aja. Itu sampai 22 Berarti ya. mundur-mundur Pak Butsit yang slide kode slide saya kedua Madinah tadi. juga nggak ada ya, cuman jim. Mundur yang penggalan. Nah, ini. Bagian Ya. 3-nya hapus berarti. Bagian 3-nya push. Sampai 27. Berarti 23 sampai, oh ya 27. Iya, bukan tanda wakaf. Iya. Nanti warnanya mungkin dirubah, Ya, dirubah. disesuaikan. Warna nomor Mana? samakan berarti sampai 22. Merah semua ya. Ini Lebih kelihatan merah bendanya. 22 jadi hitam. 14 sampai 1 sampai sampai 22 14 juga sampai hitam. merahin aja. Nah, nanti Ya, dimerahin aja. 23 sampai 27 yang merah. Bagus Oh, merah yang Pak itu merahin Butsit. semua. Nah, itu. Semua. Di Y ini ada tasdid ini. ada tasdidnya. Di Y itu kan sebelumnya karena tanwin kan diikuti ini. Nah, Yang judulnya memang di pinggir kanan ya, Pak? Itu. Ya. Judul penggalannya. Kenapa nggak ke tengah aja? Judulnya. Ntar dulu. ya. Judulnya ditengahin. Bagusnya tengah. Setelah QS sudah ada titiknya itu? Ada. Enggak ya? Ada, cuma hijaunya pupus. Dibolkan Pak Mursid. Supaya lebih. Nah, tuh kan bagus.
Nah, dia lebih terang, Mm-mm. lebih tebal. Yang panggalan 15 diturunin dikit, Pak. 15 Diturunin ini. sedikit, ada spasi sama yang itu. Kan ke bawah masih banyak tuh. Biar nggak terlalu dekat. Kena timpa masjidnya. Hmm. Nggak apa-apa. Bawahnya hilang. Biar berjarak aja gitu. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Hmm. Udah oke. Ya, kita lanjutkan dengan uraian Quran Surat Al-A'raf 184 bagian pertama. Penggalan pertama A merupakan huruf bermakna artinya apakah. Penggalan kedua wa merupakan huruf bermakna artinya dan. Penggalan ketiga lam merupakan huruf bermakna sekaligus mematikan baris akhir KKSAD. Untuk pelaku antum, dia menghilangkan na di akhir, artinya tidak. Penggalan keempat yatafakkaru merupakan kata kerja sekarang akan datang. Aslinya yatafakkaruna karena ada lam di depan berubah menjadi yatafakkaru. Ciri KSAD-nya berawalan ya dan berakhiran waw sukunna. Pelakunya hum, akar katanya fakara, pola kata kerjanya tafa'ala. Ada di Mahmud Yunus halaman 322. Artinya mereka akan berpikir. Penggalan 5 ma merupakan huruf bermakna artinya tidak. Ada masukan, Ibu-ibu? Artinya Penggalan diketengahin aja Pak Mursid. Yang ya Ini. tafakkaru di tengah. penggalan ketiga ada kurang sedikit lagi itu Pak Mursid. Menghilangkan na di akhir, ganti jadi alif. Kalau menghilangkan na bukan begitu dia jadinya kan? Nah ini asli, kelihatannya kan ya tafakkaru, ada alifnya kan? Hmm. Menghilangkan na Berubah di jadi akhir, di akhir berubah menjadi alif. diganti jadi alif. Ya. Tafa'ala. Merekanya yang ini huruf besar. Tafa'ala. Fakara tadi ya. Di kamus berpikir atau memikirkan Pak Mursid? Oh, gitu. Ada 5 pola yang artinya sama kan, yang sama dengan huwa. Coba lihat lagi yang halaman 322 itu. Memikirkan. Memikirkan. Sesuai kamus tulis. Mereka akan memikirkan. Ya, kan di kamus memikirkan. Ya. Ya dah, lanjut. Kita lanjutkan dengan penggalan ke-6. B merupakan huruf jar artinya dengan. Penggalan ke-7 sahibihim merupakan kata benda majemuk dengan ciri KBM-nya. Kata benda pertama tidak ada alif lam dan tanwin. Kata kedua merupakan kata ganti. Kata benda pertama sahibi merupakan kata benda pelaku aktif. Aslinya sahibin. Karena KBM berubah menjadi sahibi. Ciri kata bendanya didahului oleh huruf jar dan ada tanwin. Ciri PA-nya, ciri pelaku aktifnya ada alif pada huruf pertama akar kata, kemudian huruf kedua akar katanya kasrah. Akar katanya sahiba, pola kata kerjanya fa'ala, pola kata bendanya fa'ilun. Ada di Muhammad Yunus halaman 212 artinya kawan. Kata kedua him merupakan kata ganti artinya mereka.
Jadi arti KBM dari sohibihim adalah kawan mereka. Penggalan ke-8 min merupakan huruf jar artinya dari. Penggalan 9 jinnatin merupakan kata benda kata kerja subjek tunggal. Aslinya jinnatun, kemudian karena didahului oleh huruf jar berubah menjadi jinnatin. Ciri kata benda didahului oleh huruf jar, kemudian data marbutah dan tanwin. Ciri subjeknya domah tain, ciri tunggal sesuai dengan pola kata benda tunggal. Akar katanya jannah, pola kata kerjanya fa'ala, pola kata bendanya fi'latun. Ada di Muhammad Yunus halaman 92 atau Munawir halaman 216, artinya jin. Atau tidak gila bisa juga. Jin itu gila sorry. Gila. Itu yang benar. Gila itu yang benar. Gila ya. Dalam hal ini gila. Berarti artinya itu di Munawir itu kalau gila. Kita koreksi ya. Ya. B oke, huruf jar. Sahibihim KBM. Tidak ada tanwin. Kata ganti. Ya, Aslinya apa? Sohiban. Ya, aslinya apa itu? Sahibin. Sahibin. Enggak, jangan sahibin. Sahibin itu karena pengaruh ini kan ada huruf jar. Ada bi. Sahibun berarti ya. Jadi aslinya sahiban. Nah, ini objek ini Pak Mursid. KBPA objek tunggal. Objek dari ini yatafakkaruna. Objek ya. Jadi aslinya sahiban. Pakai alif ya, pakai alif karena ada huruf didahului oleh huruf jar di depannya menjadi sahibin. Karena bermajemuk menjadi sahibi. Jangan ber-KBM bermajemuk. Berkata benda majemuk itu jadinya kan bermajemuk. Oh, aslinya sahiban karena huruf jar menjadi sahibin. Ada satu langkah lagi nih yang tinggal. Sohibin. Jumlah tunggal. Ya. Ya. Jadi dia menjadi objek tunggal ya ini. Tambahkan ini Pak Musid. Ada alif pada huruf pertama. Kalau ciri PA ini biasanya huruf pertama akar kata fathah panjang gitu biasanya. Walaupun ada alif tetap Buya suruh sebut fathah panjang. Ada fathah panjang. Huruf kedua akar kata fathah panjang gitu. Gitu aja. Hilangkan aja kata ada itu. Huruf kedua bukannya kosrah? Enggak, bukan. Huruf pertama akar kata fathah panjang. Hilangkan aja dari awal. Itu. Fathah panjang. Fathah. Fathah panjang. Ya. Berarti ciri objek satu lagi ketinggalan. Ciri objek
OT aja langsung bisa. Ciri OT, fathah tain. Ciri OT fathah tain. Tali sip. Ya. Dah. Fa'ala fa'ilun ya. Fa'ilun kawan mereka. Ya. Min huruf jar. Jinnatun. Ini bukan subjek dari apa Pak Mursid? Jinnatun ini. Jinnatin. Subjek dari ini ya, sahibihim. Sahibihim. Kok subjek dari sahibihim? Sorry. Sahabat dari mana ya? Dari ini kali. Sama objek berarti ya? Nggak ada itu. Oh, nggak ada. Enggak. Cuma Dia keterangan aja. mensifati yang sahibihi ini. Jadi sahabat mereka termasuk gila gitu kan. Jadi sifat ini dalam hal ini kawan itu. Yang artinya kawan ini. Jadi bukan subjek itu. Dia subjek kalau pelaku dari kata kerja itu kalau tidak huwa, hia. Nah, baru dicari subjeknya. Gimana Ini dia? pelakunya mereka kan. Yang ya tafakkaruna itu tadi. Kalau hia sama? Apa tadi? Kalau pelakunya huwa atau hia, baru kita cari siapa dia huwa itu, siapa hia itu. Nah, ini pelakunya kan hum. Mereka kan. Nah, pelakunya ya mereka itu berarti. Mensifati ya. Kalau yang jinnatin ini mensifati dari sahibihim itu. Iya. Berarti aslinya Nggak perlu. jinnatan aja, jinnatan. Yang mensifati itu sama dengan yang disifati. Berarti sahibihim ini kan aslinya sahiban tadi kan. Maka jinnatin aslinya juga jinnatan. Karena ada huruf jar menjadi jinnatin. Huruf jarnya yang B, Burida, apa yang mana? Min huruf jar. Ya, ya. Kalau huruf jar itu dia berlaku hanya untuk satu kata benda setelahnya. B ini Enggak untuk itu ini. ya. Untuk ini. Nah, min ini untuk ini. Ya. Enggak, yang tadi kata Burida Jinatin itu kan bukan objek tapi menunjukkan sifat yang sohibin. Iya, Ya. keterangan dari ini. Keterangan dari sahabatnya berarti ya. Kawannya Iya, kawan gila. mereka gila kan gitu. Nah, karena dia menerangkan yang sahibihim ini, maka aslinya ini tadi kan sahiban kan. Nah, ini aslinya juga jinnatan. Dia harus sama. Kalau dia sahibun di sini, jinnatun di sini gitu. Harus sama yang menerangkan itu. Sama-sama ini ya. Udah, sama-sama. Berarti ciri kata benda udah tadi ya. Ciri tunggal. Lanjutkan dengan arti Quran Surat Al-A'raf ayat 184 baris pertama. Awalam yatafakkaru ma bisahibihim min jinnatin. Dan tidakkah mereka memikirkan bahwa teman mereka tidak gila? Ini pertanyaan ya? Iya, pertanyaan. Pakai tanda tanya di sini? Enggak. Itu Enggak sepertinya. Enggak ya. Enggak usah lah. Teman mereka ini yang dimaksud dalam hal ini adalah ini Nabi Muhammad ini. Mungkin boleh kita kurung aja teman mereka dalam kurung. Dia mengatakan ini Nabi Muhammad itu gila. Iya. Dan apakah mereka tidak memikirkan yang tidakkah mereka? Yang tidakkah mereka memikirkan bahwa teman mereka. Kalau secara gramatikal kan ini. Dan apakah mereka tidak memikirkan gitu kan?
Kalau secara gramatikal kan awalam, apakah, wa Maka dan tidak lam. Tapi nggak apa-apa juga tahu diartikan. mereka memikir. Itu tidak gila Merenungkan. apa gila? Tidak gila. Mereka mikir apa? Nah, Merenungkan atau memikirkan. Hmm. Udah tidur. Udah lanjut Pak Mursid. kita lanjutkan dengan uraian Quran Surat Al-A'raf 184 bagian kedua. Penggalan 10, in merupakan huruf bermakna, artinya tidak. Penggalan ke-11, huwa merupakan kata ganti, artinya dia. Penggalan ke-12, illa merupakan huruf bermakna, artinya kecuali. Penggalan 13, nadhirun merupakan kata benda, pelaku aktif tunggal. Ciri kata bendanya tanwin, ciri pelaku aktifnya ia sukun di antara huruf kedua dan huruf ketiga akar kata. Ciri tunggalnya sesuai kamus. Akar kata nadhiro, pola kata kerjanya fa'ala, pola kata bendanya fa'ilun. Ada di Mahmud Yunus halaman 447, artinya pemberi peringatan. Penggalan 14, mubinun merupakan kata benda pelaku aktif tunggal, asalnya mubinun, kemudian berubah menjadi mubinun. Di sini tadi pertukaran harokat antara kasrah dia pindah ke ba menjadi bi, mubinun. Kata benda berawal, ciri kata benda ini berawalan mu dan tanwin di akhir. Ciri pelaku aktifnya mu di awal dan kemudian huruf kedua akar katanya kasrah. Akar katanya bayana berubah menjadi bana. Di sini berlaku kaidah sia huruf. Di sini berlaku kaidah 1 huruf sia poin 2. Dalam akar kata huruf waw dan ya di tengah akar kata huruf waw dan ya di tengah akar kata berubah menjadi alif. Pola kata kerjanya af'ala, pola kata bendanya muf'ilun. Ada di Mahmud Yunus halaman 75, artinya yang nyata. Mursid in Yap. illa ini Hmm. dia satu ini ada di halaman apa? 50. Pasangannya bukan kecuali, tidak melainkan atau selain. Jangan kecuali di sini. Melainkan. Ya, selain boleh. Hmm. Selain aja. Kalau kecuali enggak sama dengan melainkan, Bu Rida. Iya sama, tapi pasangannya seperti itu biasanya. Ini Oh, lihat di halaman 50. Dia pasangan itu, in illa. 50 buku materi, Bu Rida. Bukan, kamus. Kamus sama Oh, Yunus kamus. halaman 50. Kalau pasangannya in berarti itunya selain In. ya. Iya, in illa. Sama dengan ma illa juga itu tidak melainkan. Oh, ma'ila. Yang berpasang dengan illa itu ada kata dua yang berpasang ini, illanya biasanya artinya melainkan. Ya. Mm-mm. Ini PA sesuai pola aja sih yang cirinya ada ya sukun antara huruf kedua ketiga akar kata itu untuk KBSL biasanya. Berarti di sini ciri PA sesuai pola aja. Karena antara KBPA dengan KBSL kan sama polanya kan. Hmm. Nah, biasanya yang dibuat seperti yang Pak Musid buat tadi itu untuk KBSL. Begitu. Nah, sesuai pola aja. Hmm. Ilun pemberi peringatan mubin, ternyata mubinan. Asalnya apa itu tadi Pak Musid mubinun? Mubinun. Oh ya, mubinun ya. Kemudian dia tukar harkat ya. Ya. Tukar harkat itu yang penting Pak Mursid sebutkan nanti. Ya. Asalnya mubinun. Nah, kelihatan domah sukun kasrahnya di situ kan, mubinun. Kita mengemukakan mubinun itu supaya kelihatan. Domah sukun kasrah dia polanya af'ala.
tukar Kalau harkat kalau dia. perubahan harokatnya gimana amannya redaksinya? Apa namanya? Narasinya? Redaksinya tukar harkat di sini. Move inon, makanya tukar harkat. Di sini kan ya ini akar kata kan. Mm-mm. Nah, dia huruf sia. Sementara dia pakai harkat. Temannya di sebelah yang seharusnya ada harkat sukun. Ya, Nah, enggak. dia bereaksi itu. Jadi dia Hmm. pindahkan harkatnya ke ini Hmm. ke sini. Jadi mungkin karena huruf Karena sia. dia kan huruf Huruf sia sia. ini. Hmm. Nah, akar katanya kan bayana, yang ya itu. Yang Iya. ya ini yang dia berharkat kasrah dalam hal ini. Nah, Hmm. yang di sebelahnya yang banyak sukun kan. Iya. Ya. Nah, kalau huruf sia itu kalau ada sukun di sebelahnya itu dia bereaksi. Maka dia tukar harkatnya. Ini kamu yang pantas berharkat katanya. Biar saya yang punya sukun gitu. Supaya membenakkan aja. Intinya Iya, seperti iya. itulah prosesnya. Iya. Terus Bu Rida, maaf nih Ya. untuk yang ini ke Pak Mursid, untuk yang nadirun ya, itu polanya itu akar katanya ada nadiro, ada itu nadiro ya, ada dua ya Pak Nazira Mursid ya. dan Nazara ya. Ya. 47. Nah itu kalau kita mau mengambilnya, Pak Mursid kan mengambil nadiro, itu alasannya kenapa? Apa Lihat konteks? arti yang pasnya, Bu. Bu Oh, ini. konteks. Kalau menazarkan kan enggak pas ya dengan ini. Kita ambil Oh. misalnya yang Nazara, artinya kan menazarkan. Ya. Nah, coba ini kita artikan. Yang menazarkan, rasanya enggak masuk. Memang pas yang cocok yang pemberi peringatan Peringatan. ini. Ya. Kita lihat arti yang nazirun kan ada itu yang memberi peringatan. Ya, bawahnya ya. Nah, itu. Nah, kan pas dengan mengingat gitu kan. Bukan Ya. menazarkan yang pasnya. Ya, makasih Bu Rida. Ya. Ntar ditanya Pak Hadir, Pak Mursid. Ya. Karena sesuai konteks, Ya. akar kata nazira ini yang cocok, artinya mengingatkan. Iya. Udah lanjut, Pak Mursid. Ya, arti Quran surat Al-A'raf ayat 184 bagian kedua, in huwa illa nadhirum mubin. Dia Muhammad tidak lain kecuali seorang pemberi peringatan yang nyata. Ya. Gitu. Nah, ini kan lain, jadi bukan kecuali kan? Nah, dia Muhammad tidak lain ya. Udah, lanjut. Ini pakai kecuali lagi, tidak lain. Tidak lain jangan. Tidak lain pakai adalah di sini. Tidak lain adalah kan to be-nya kalau dalam bahasa Inggris. Adalah seorang pemberi peringatan yang nyata. Ya. Dah. Ini nanti aja ya. Nanti aja di ini digabung dengan lanjut. Ya. Kita lanjutkan dengan Quran surat Al-A'raf 185 bagian pertama, bagian 1 sampai 22 tadinya kan 122. Penggalan pertama A merupakan huruf bermakna artinya apakah. Penggalan kedua wa merupakan huruf bermakna artinya dan. Penggalan ketiga lam merupakan huruf bermakna artinya tidak sekaligus. Lam merupakan huruf bermakna sekaligus huruf yang mematikan baris akhir kata SAD setelahnya. Nah, ini tiru yang tadi, uraian yang tadi. Iya, nggak sama ya. Ya, bahasanya sama ya. Untuk pelaku apa di sini? Untuk pelaku home. Sama dengan yang tadi. Di copy paste aja. Nah, tuh. Pelakunya ini antum kan, ganti dengan sama-sama. Sih salah ini bukan antum. Nah, untung kelihatan. Home kan? Ya, itunya ya depan ya. Ya. Nah, tadi enggak kelihatan ini. Ini yang antum nih ganti.
Sid, buatkan buku materi sini, Sid. Buku materi halaman 37. Baik. Please. Nah, copy aja, pindah yang tadi. Ya, sip. Penggalan 4. Yanzuru merupakan kata kerja sekarang akan datang. Asalnya yanzuruna, karena ada lam di depan, berubah menjadi yanzuru. Ciri KSAD berawalan ya dan berakhiran waw sukunna. Pelakunya hum, akar katanya nadhara, polanya fa'ala. Ada di Munawir halaman 1433, artinya mereka akan memperhatikan. Penggalan kelima, fi merupakan huruf jar, artinya di dalam. Ini aja. Huruf besar. Oh, iya. Ini pada ya. Karena kalau di dalam kerajaan langit, nah, enggak pas. Pada. Udah, iya. Lanjut. Iya. Kita lanjutkan dengan penggalan ke-6. Malakutis samawati merupakan kata benda majemuk dengan ciri kata benda pertama tidak ada alif lam dan tanwin. Kata benda kedua berharokat kasrah. Kata benda pertama malakuti merupakan kata benda kata kerja jamak. Aslinya malakutun. Karena didahului oleh huruf jar berubah menjadi malakutin. Kemudian karena ber-KBM, karena bermajemuk, berubah menjadi malakuti. Jadi kata bendanya didahului oleh huruf jar dan ada tanwin. Ciri jamaknya atun, akar katanya malaka, pola kata kerjanya fa'ala, pola kata benda tunggal malakutun, pola kata benda tunggalnya fa'alatun, pola kata benda jamak fa'alatun. Pada Mahmud Yunus halaman 429 artinya kerajaan. Kata benda kedua as-samawati merupakan kata benda kata kerja jamak. Aslinya as-samawatu, karena merupakan kata benda kedua harus kasrah, berubah menjadi as-samawati. Ciri kata bendanya alif lam, ciri jamaknya atin, akar katanya samawa, berubah menjadi sama. Di sini berlaku analog kaidah 1 huruf sya poin 2. Pola kata kerjanya fa'ala, kata benda tunggalnya samawatun, pola kata benda tunggalnya fa'alatun, pola kata benda jamak fa'alatun. Ada di Mahmud Yunus halaman 180 artinya langit. Jadi arti KBM malakutis samawati adalah kerajaan langit. Penggalan ke-7, wa merupakan huruf bermakna artinya dan. Penggalan ke-8 al-ardi merupakan kata kerja tunggal. Aslinya al-ardu, karena didahului oleh huruf jar berubah menjadi al-ardi. Di sini wa ya. Bukan. Ciri kata bendanya alif lam, akar katanya arada, pola kata kerjanya fa'ala, pola kata bendanya fa'lun. Ada di Munawir halaman 18 artinya bumi. Penggalan 9 merupakan huruf bermakna artinya dan.
Penggalan 10 ma merupakan huruf bermakna, artinya apa yang. Lihat di kamus yang Malakuti ini, di kamus halaman 429, mana yang menyatakan dia jamak? Nggak ada kelihatannya. Karena ada wawu sukun kali Bu Rida, enggak? Waw sukunna, Ya, atun itu Bu Rida, cirinya atun ini. mana atun? Malakutin, kan aslinya malakutun. Oh, bukan. Kalau atin ya tunggal ini. Malakutin Mana di kamus? Ada di kamus enggak? Enggak, ini berdasarkan itu aja kan, polanya aja. Atun. Berdasarkan pola. Iya, pola jamaknya. Fa'alutun ini polanya fa'alutun. Iya, Kalau dia fa'alut. jamak, fa'aluna, nah baru dia jamak. Kan Iya, ada. ini Coba tunggal. di Munawir juga enggak ada dia jamak. Iya, tunggal. Malaikotun, jamak. Kerajaan yang amat besar kan? Nah, itu malaikatun beda malaikat. Malaikat ini. Nah, ini malakutu, kerajaan yang besar itu. Kerajaan. Kerajaan kan? Kerajaan adanya malakuta, Nah, malakutun. kerajaan kalau malakatun beda artinya, bukan kerajaan kan? Sifat yang tetap dalam hati, kebiasaan. Beda dengan malakutu. Malakutun. Ini ada malakutun nih Bu Rida. Hah? Kerajaan yang amat besar. Iya, itu kan yang di ayat. Kan sendirian dia, mana tunggalnya? Nggak Iya, ada jadi kan? tunggal. Tunggal ini sepertinya. Kalau amat besar itu enggak superlatif. Bisa juga. Berarti kalau superlatif berarti jamak apa enggak Bu Rida? Kan jadi Superlatif itu ada jamak, ada tunggal. Tapi dalam hal ini enggak jamak dia. Enggak ada jamaknya kelihatan kan? Mana enggak ditulis. Seperti kalau malaikat kan ada malakun, ada tanda jim gitu kan. Malaikatun. Raja besar itu malikun, ada kalau jimnya. ini kerajaannya satu cuma besar, mungkin gitu ya. Malakutu. Dan waw ini bukan waw untuk menandakan dia jamak. Sambungannya kan tuh. Kecuali na di belakang. Karena dia mengikuti kata sebelumnya. Yanzuru. Jadi domahnya sama. Bukan, enggak ada kaitan itu. Oh, jadi kalau Memang domah katanya itu enggak. di domah bukan domah wa yang sukun itu belum tentu menunjukkan jamak Menunjukkan dia berarti ya. jamak, ya. Kecuali Kalau waw sukunna. belakangnya tadi nah. Waw sukunna. Iya, tapi di literatur ini gini nih. Kata benda definitif karena berawalan alif lam, dan kata benda tanpa akhiran tanwin in dapat memiliki akhiran a, i, u untuk kata benda. Dan tergantung pada kata benda sebelumnya. Akhiran u doma disebabkan karena kata sebelumnya menggunakan kata yang menyebabkan kata berikutnya berakhiran doma. Ini kata benda sebelumnya mana? Yang zuru itu kata kerja, Bu. Oh Kata ya, kerja itu. enggak ada menyebabkan domah kata benda. Oh iya, itu kata Kita enggak kerja ada ya, belajar yang KKL itu. ya. Ini KKL ya. kakak SAD. Yang zuru kakak SAD. Ini Kalau ini kata benda ya. Ini kata benda. Ini kata benda. Iya. Jadi ini Baik. KBKK objek aja kita buat Kata benda sebelumnya. Kalau dia tidak ada Sebelumnya berarti jamaknya kan tidak sama. usah disebutkan tunggalnya kan. Jadi dia objek ini dari yang zuru. Ciri objek apa ya? Ciri objek itu. Mana tadi? Ada aslinya itu. Malakutan aslinya.
Karena didahului oleh huruf jar menjadi Malakutin. Pak Mursyid bikinnya malakutun ya? Tan. Bukan, dia bukan Malakutan. subjek. Malakutan dia kan setelah Huruf jar kata jadi kerja ini. malakutin ya. Mm-mm. Kalau ada Majemuk kata jadi benda malakuti. setelah kata kerja, dia itu posisinya sebagai objek. Gimana, Rida? Kalau Itu ada kan kata kata benda benda. setelah kata kerja. Kata kerja sebelumnya kan ada yang zuru itu kan. Ya. Nah, mereka akan memperhatikan. Hmm. Ajukan pertanyaan terhadap ini. Mereka akan memperhatikan apa yang mereka perhatikan gitu. Berarti yang diperhatikan itu kerajaan langit. Nah, maka dia bisa menjadi objek. Kalau bisa menjawab pertanyaan dari apa atau siapa. Kalau siapa, misalnya ini berkaitan dengan orang di sini atau pelaku. Objek ya. Nah, bisa menjadi Pelakunya. objek dia. Misalnya yang zuruni misalnya gitu kan. Nah, siapa yang memperhatikan berarti ininya, berarti ini di situ sebagai objek gitu. Nah, kalau yang tadi Bu Rida yang malakutun, Pak Mursyid kan menuliskan malakutun. Nah, kalau malakutun berarti dia sebagai subjek. Siapa Ya, yang menjadi enggak. subjek siapa? Kecuali pelaku yang zuru itu huwa. Boleh. Oh, huwa atau Kalau hiya dia tadi huwa ya. atau hiya, Iya. kita cari siapa huwa atau hiya. Tadi yang ujungnya Nah, cari yang kata benda ujungnya berharkat doma. domah setelahnya gitu. Kalau di kamusnya malakutunya taknya nggak ada harokatnya, itu berarti tun apa tan? Tun. Oh, Boleh tun. tun, makanya tidak diberi harkat. Nanti bisa menyesuaikan kalau dia posisinya objek jadi tan. Kalau dia Oh, jadi iya, subjek iya. tun gitu. Jadi tun Betul, ya. betul. Iya, Nggak makanya ngerti, tidak diberi Brida. harkat. Makanya malakutan ya. Iya, karena posisinya sebagai objek. Objek. Pola kata bendanya apa, Rida? Fa'alatun. Fa'alutun. Diluruskan aja. Tunggu dulu. Malaka kan? Ya. Nah, berarti ma itu fa-nya. Malaku ya. La-nya. La itu fa-nya. Ku itu la-nya. Jadi fa'alutun. Fa'alutun. Bukan ma yang paknya Brida. Iya, ma. Fa-nya ma. Ya. A-nya la. La-nya ku. Berarti fa'alu. Waw itu disukunkan. Nah, ini Ini tun ya. ya tun Fa'alutun. kalau dia posisinya tunggal kan didomahtainkan semua kan kecuali yang jamak baru sesuai dengan yang di ayat. Pak Mursyid saya tuh nggak kelihatan ini tuh Pak Mursyid. Kecil-kecil ya. banget. Udah kelihatan? Tadi belum. Fa'alutun udah ya, fa'alutun. Nanti diedit tuh, Nah, digedein. ini. Ya kerajaan ya, kerajaan. Oke. Makasih Pak Mursyid. Iya. Tadi belum slideshow jadi masih kecil. Ya, KB kedua, KB kakak jamak ya. Sama watin. Kalau ini baru dia jamak. Karena ada cirinya atin ini kan. Ati ya. A-nya belum ada harkat nih, Pak. Samawati. Ini salah ini. Cara ininya gimana bisa nulis enggak gitu. Gini, dilambangkan aja. Karena maksudnya di garis ini huruf yang di bawah dari harkat fathah panjang itu bisa wa, ini dalam hal ini kan wa, bisa ta, bisa apa aja. Bisa na. Bisa kasih lambang enggak, Pak Mursyid? Jangan alif, itu kan alif kan? Sementara dia di atas wa. Jadi gimana? Bisa nulis lambang enggak? Seperti ini garis. Fathah panjang, fathah berdiri maksudnya? Iya, seperti ini fathah berdiri. Kasih garis, fathah berdiri baru T-nya. Gitu. Ini lambang ini bisa enggak? Di draw aja barangkali apa? Insert draw garisnya. Baru fathah panjang di atasnya. Berarti berlaku untuk semua kalau jama ada itu berarti di insert kan ada Pak. Di insert ada.
di itu lambang, di lambang kan ada tuh kata. Nah, garis. Di simbol apa lambang? Di Simbol. simbol. Tulis lagi tidak mau dipotong ntar. Sorry. Belum nanti di anu lagi. Gini ya. Kata panjang ini T. Nah, tuh. Ati ya, bukan atin. Hati ya. Nah, berarti yang garis ini bisa apa aja dalam hal ini wa ini kan sama wati. Jadi yang wati itu yang ciri jamaknya. Ya, nanti dirubah. Sama wa menjadi sama ya analog. 1 Rusia poin 2 fa'ala. Kata benda tunggalnya apa ini Pak Mursid? Coba besarkan. Sama Sama watun. Sama watun. Ya, sama watun. Oh, bukan sama watun, sama un, nak. Di halaman 180 kan? Sama un. Sama un ya. Coba lihat. Sama un itu. Tuh, ada langit. Sama un. Kan sama watun. Sama un. Ma-nya panjang. Sama un. Kelihatan yang artinya langit, awan, hujan. Nah, dulu. Langit. Mahmud Yunus 180. Yang di baris mana? Lajur kanan. Sama Ada un ya. tuh langit, awan, sama dan un. tiap-tiap yang di atasmu. Ya, itu sama un. Kan yang setelah jim itu kan sama watin. Tin itu. Dia tin itu. Sama watin itu. Enggak, bisa tun, bisa tin. Kalau sebagai subjek dia jadi tun. Kalau dia sebagai objek tin. Tin. Tin enggak objek itu enggak selalu tan, berarti bisa tin. Kalau yang pakai ta marbutah itu objeknya tin. Tin. Oh iya. Itu. Kalau atun malah jadi subjek dia kalau atun. Tidak ada atan. Bukan atan. Ini udah sering nih kan kata samawati ini. Iya maklum saya jarang masuk. Kata benda tunggalnya sama un. Maaf berisik nih. Nah, kalau kata benda tunggalnya apa Rida? Aja ada tuh. Fa'alun. Dibaca aja itu fa'alun. Oh tadi dari samaun ya? Iya, samaun fa'alun. Ya itu. Pola kata benda jamaknya fa'alatin. Itu tun ya? Ya, fa'alatun itu. Bukan, tin. Fa'alatin, dia kan objek. Ini keterangan objek deh yang kalau yang kedua. Suka ulang gitu deh. Sama atun. Latin. Keterangan di atas itu apa aslinya Pak Mursid buat itu? Aslinya ini udah asli ini, enggak perlu ini. Udah perlu. Aslinya udah asli. waktu karena KB2 harus kasroh. Memang posisinya udah samawati, jadi udah asli. Dia berubah bukan karena kata benda kedua, karena posisinya itu udah asli, enggak perlu ditulis lagi. Karena posisi gimana Bu Rida? Bukan karena kata benda kedua ya? Seharusnya kan ya, cuman dia menjadi ti dalam hal ini, samawati ini menjadi kasrah, bukan karena posisi dalam hal ini. Memang udah asli dia seperti itu gitu. Kalimatnya Samawati. dari sananya begitu gitu.
Iya, bukan dari samawatun dianya. Bukan dari Ya, ya. samawatan. Memang udah samawati gitu. Dia memang aslinya Samawati gitu ya, sama. Udah asli dianya. Diingat Pak Mursid nanti kalau Ya. ditanya Pak Adril. Iya. Malah salah kalau dibuat aslinya samawatun misalnya gitu kan. Nah, jadi subjek dia. Padahal dia keterangan apa? Karena dia ya yang menunjukkan kata benda majemuk itu dia menjadi objek atau subjek yang kata pertamanya. Nah, ini penunjuknya. Kata yang kedua mengikuti, jadi keterangan dari objek dalam hal ini. Oh, karena di depannya sudah kasrah ya? Di depannya kan objek, bukan kasrah. Hmm. Dia menjadi kasrah karena huruf jar. Nah, ini karena huruf jar ini dia menjadi kasrah. Bukan mengikuti itu memang posisinya ini kan keterangan dari objek. Malakuti ini kan aslinya malakutan tadi kan. Karena dia objek. Ya, malakutan karena ada huruf jar tidak didahului oleh huruf jar menjadi malakutin gitu. Karena bermajemuk menjadi malakuti gitu. Kan udah benar ini uraiannya. Nah, as-samawati dia menjadi keterangan dari malakuti ini. Nah, tidak perlu ditulis aslinya karena dia udah asli, ini tidak perlu. Kan dia butuh harkatnya kasrah kan? Yang kedua memang sudah pada hakikatnya dia kasrah itu. Jadi tidak perlu dijelaskan aslinya. Ciri kata benda alif lam ya. Ciri jamaati ya. Nanti ganti seperti ini ya Pak Mursid. Ya. Sama wa, sama fala. Sudah wa. Nah ini aslinya aslinya al-arda. Karena ada wa, ya ini tadi kan objek kan. Karena ada wa, maka dia juga objek ini. Nah, menjadi al-ardi bukan karena huruf jar. Karena ada wa ini, maka al-ardi ini harkatnya mengikuti kata benda sebelumnya. Nah, ini dia mengikuti ini. Mawati. Itu Nah, al-ardu, aslinya jadi al-ardu apa? aslinya al-arda. Dia Al-ardo. posisinya sama-sama objek. Oh, jadi al-ardu. Iya, tapi kan huruf jarnya ada itu. Mana? Ya huruf jar pengaruhnya hanya untuk ke sini. Satu Iya, kata dari mana benda. huruf jarnya? Dari Kenapa? wa. Huruf jarnya di mana? Nggak ada kan? Fi itu Bukan. kan malakutu ini Ini salah sebelumnya ini. huruf fi ini. Sebelumnya di penggalan berapa? Di penggalan 5. Di penggalan 5-nya ada fi. Nah, pengaruh fi ini hanya ke sini. Ke sini aja. Nah, sementara dia yang ini yang al-ardi ini karena ada wa ini. Nah, karena ada wa ini karena sebelumnya objek dia juga menjadi objek. Itu yang pertama, pengaruhnya karena ada wa. Dia disetarakanlah dengan kata benda sebelumnya. Nah, dia al-ardi. Nah, menjadi aslinya ini al-arda. Karena ada wa mengikuti harkat. Nah, mau Mursid buat tulis atau dinarasikan boleh. Cuman aslinya ini al-arda. Buat aslinya Al-arda al-arda ya. ada Karena huruf ada waw. wa mengikuti harkat kata benda sebelumnya gitu. Iya. Iya nanti Jadi al-ardi ya. Jadi kata benda alif lam, akar kata arada ya. Bumi. Mama dan apa yang. Ya udah lanjut. Catat dulu. Catat dulu. Mengikuti harokat. Karena ada wa, kan al-ardi bentuknya KBKK objek tunggal. Aslinya al-arda. Karena ada wa, maka al-arda harkatnya mengikuti kata benda sebelumnya menjadi al-ardi. Ya. Jadi objeknya di sini. Pindahkan ini, that's it.
Pindahkan ini ke atas Iya, langsung. nanti aja Ah, nanti aja. nanti aja ya. Nanti aja. Ini ciri Udah objeknya lanjut. tinggal tambahin ya. Ini tambah ya ciri objek. Ciri objeknya harkat fathah, ciri tunggal berarti sesuai kamus. Jadi Ciri objeknya fathah, ciri tunggal kamus. Sesuai kamus. ya, Aslinya di atas ya, Sid? ya, ya. Nanti dipindah. Pokoknya tuh nanti ya. Ya, nanti. Ya, lanjut. Udah lanjut ya. Lanjutkan dengan penggalan 11. Khalaqa merupakan kata kerja lampau dengan ciri fathah di akhir. Pelaku huwa, akar kata khalaqa, pola fa'ala, ada di ada di Munawir halaman 363, artinya dia telah menciptakan. Penggalan 12 Allahu merupakan subjek, artinya Allah. Penggalan 13 min merupakan huruf jar, artinya dari. Penggalan 14 syai'in merupakan kata benda, kata kerja tunggal, aslinya syai'un karena didahului oleh huruf jar berubah menjadi syai'in. Tidak kata bendanya tanwin di akhir, ciri tunggal sesuai kamus. Akar kata saya'a berubah menjadi sya'a, di sini berlaku kaidah 1 huruf sya poin 2. Pola kata kerjanya fa'ala, pola kata bendanya fa'lun. Artinya di Mahmud Yunus halaman 208 sesuatu. Ya. Nanti yang 11 oke ya. Penggalan 12 Allahu karena berharokat domah, redaksinya aja ya, Sid. Karena berharokat domah maka dia menjadi subjek. Redaksi aja, nggak usah tulis. Kalau mau ditulis boleh. Nanti tulis aja dulu. Tulis aja lah boleh. Menjadi subjek untuk khalaqa itu Allah itu. Menjadi subjek. Kalau mau ditambahkan subjek untuk khalaqa. Iya. Tulis inilah huruf. Kopi aja, kopi. Ya. Nah, tuh. Min ya. Min huruf jar dari. Tunggu, belum. Ya. Syai'in ke BKK. Aslinya syai'an ini. Syai'an ya. Pakai alif ya, syai'annya. Khusus untuk Hamzah ini kan udah ada diberitahu nih kan. Kita udah dapat ilmu juga dari Uni. Syai'an ini dia ada yang ketika dia fathah tain, dia ada yang pakai alif, ada yang enggak. Kalau seandainya sebelum Hamzah ini tidak ada alif, nah kita kasih alif di belakangnya. Tapi kalau sebelum ini misalnya sudah ada alifnya, misalnya sa-nya jadi panjang misalnya. Nah, kita enggak perlu nambah alif lagi. Iya. Itu kuncinya. Di sini kan karena belum ada alif kan, nah kita tambahkan alif di belakang. Karena ada huruf jar menjadi syai'in ya. Ciri kata benda tanwin di akhir. Sesuai kamus. Sepertinya kalau saya ini menurut Rida objek nih, Sid. Objek. Tapi nggak tahu besok Uni. Buat aja lah objek dulu ya. Iya. Yes. Nah, berarti tambahkan ciri OT. Ciri OT dengan sesuai kamu fathah tain aja. Fathah tain. Nah, Pak Mursyid salah nulis ini nih. Aturan kan sudah ada, Pak Mursyid juga udah nge-share kan. Kalau Hamzah itu dia tidak punya rumah-rumah. Kalau rumah-rumahnya untuk Hamzah di belakang ini melihat huruf sebelumnya.
Ini kan fathah kan? Mm-mm. Ini fathah nih. Kalau fathah sebelum hamzah itu, maka rumah-rumahnya adalah alif. Maka dia menjadi gitu nulisnya. Mursid sudah ngeser hari itu kelihatan. Ini dilihat di anu kemarin itu di Gitu Mm-mm. rumah-rumahnya. Menjadi sya'a. Tanya mana? Aduh. Oh, hilang ya. Ulang lagi deh. Pakai alif. Langsung kasih alif. Nah, ini di sini. Bentar. Bisa langsung. Langsung dia berubah. Bisa kan enggak buru belum selesai. Nah, ini lanjut aja. Udah. Fa'ala ya. Fa'lun. Sesuatu. Oke. Dah. Ini karena tadi apa namanya Hmm. dipenggal ya. Oh, berarti kita lewati ini dulu. Lewati ya. Berarti bukan ini ya. Ya. Lanjut. Penggalan 15 wa merupakan huruf bermakna artinya dan. Penggalan 16 an merupakan huruf bermakna artinya bahwa. Penggalan 17 asa merupakan KKL pelaku dengan pelaku huwa. Katanya Asia polanya fa'ala ada di Munawir halaman 932 artinya boleh jadi. Penggalan 18 an merupakan huruf bermakna sekaligus huruf yang memfathahkan baris akhir KKSAD setudahnya. Artinya bahwa penggalan 19 yakuna merupakan KKSAD aslinya yakunu karena ada huruf ada an di depan berubah menjadi yakuna. Ciri KKSAD-nya ia di depan dan domah di akhir. Aku huwa katanya kawana berubah menjadi kana. Di sini berlaku kaidah 1 huruf poin 2 polanya fa'ala. Ada di Mahmud Yunus halaman 386 artinya mereka adalah penggalan 20 penggalan 20 qadi merupakan huruf bermakna aslinya qad karena diikuti oleh alif lam sukun, dua sukun bertemu tidak bisa dibaca sehingga berubah menjadi qadi diberi harakat kasrah pada da. Artinya sungguh. Penggalan 15 wa-nya pakai tasdid. Ya. Pelakunya mana nih, Sid? Nah, Yang ini penggalan ke-17. pelaku wa. Mengartikan kan pakai pelaku. Boleh jadi dia. Dia lah dulu. Dia. Dia boleh jadi. Terbesar. Mana? Dianya huruf besar. Dianya huruf besar. Artinya kan ada juga barangkali kan? Ya. Boleh jadi itu kan barangkali. Pelaku Ya. huwanya belum ada harokatnya, Wak. Oh ya, wa ya. Ya, wa kita sedih. Itu yang 19
aslinya ya kuno karena ada di depannya karena ada Baik. apa itu? Ada an. Sudah? Yep. Bentar ya. Hmm. Bentar sih. Ya. Penggalan 15 wah dan an huruf bermakna artinya bahwa asa. Asa ini KKL khusus bukan ya? Rasanya Ada juga KKL kemarin khusus. di sebelum-sebelumnya huruf bermakna, tapi karena di apa namanya? Enggak, kalau di alasan ini enggak huruf bermakna ini KKL, cuman apa rasanya termasuk ini ya. Asa, ni'ma, laisa, asa ini termasuk KKL khusus rasanya nih. Kan artinya kalau ini kan dia tidak boleh jadi kan harusnya. Bukan dia telah boleh jadi harusnya kan. Tapi karena dia KKL khusus, rasanya iya KKL khusus. Coba buat aja dulu nak sih. Ya. KKL khusus, rasanya KKL khusus ini. Sama dengan laisa. Iya. Akar katanya asa aja. Bukan Asia. Asa. Di Munawir itu kan ada dua. Ada asa, ada Asia. Kita ambil asa aja. Yang asa. Ada dua sih. 932 kan? Nah, itu ada di atasnya, di bawah Asia. Oh, ada asa. Ada asa. Yang di bawah itu, yang boleh jadi ya. barangkali moga-moga itu. Itu langsung itu akar katanya. Asa. Makanya dia KKL khusus. Itu, tulisannya gitu. Asa, ya, asa. Ah, ya benar, benar. DBR. Apa tuh? Apa, Mbak? Boleh jadi barangkali apa tadi artinya? Moga-moga sama dengan la'alla diartikan ya. Mudah-mudahan Harusnya juga bisa mudah-mudahan. Mudah-mudahan ya. Boleh jadi barangkali. Kemudian penggalan ke-18 an bermakna sekaligus memfatahkan ya. Buat buku materi sheet BM halaman 36. Di itu aja Pak Mursid. Ya. Yang sekaligus sama KKSD itu di merge cell aja. Enggak, jadi dia bersatu dia enggak. Kan itu barisnya beda nanti. Mau sampai berapa juga enggak apa-apa itu. Yang penggalan 19 akar kata kawana menjadi kana. Di sini dua kaidah berlaku. Sama dengan tadi pagi yang Sineng Eliza ya. Ini kan kelihatan ini. Dihilangkan ciri KKSAD-nya, tinggal kawana kan? Berarti 1 satu lagi. Dalam KKSAD setelah dibuang ciri KKSAD-nya huruf apa? Huruf waw ya. Huruf sia itu kembali ke bentuk aslinya. Berarti dua kaidah, 1 sia.5 dan 1 sia.2.
Nanti dibacakan ya, Iya. kaidahnya, bunyi kaidahnya. Mereka adalah ya. Kenapa Assalamualaikum. mereka, Pak Mursid? Iya. Ini sudah dibilang huwa di sini kan? Iya. Dialah, ini kan huwa ini. Dia adalah, dia huruf besar. Ya, kadi aslinya kad karena didahului diikuti berbagai disungguh. Ya udah, oke. Nanti jangan lupa ketika latihan sama Uni ya, kaidah sianya disebutkan. Lanjut. Lanjutkan penggalan 21, iqtaraba merupakan kata L dengan ciri fathah di akhir. Pelaku huwa, akar katanya qaruba, polanya ifta'ala. Muhammad Yunus halaman 335 artinya dia telah mendekati. Penggalan 22, ajaluhum merupakan kata benda majemuk dengan ciri kata benda pertama tidak ada alif lam dan tanwin, kata kedua merupakan kata ganti. Kata benda pertama ajalu merupakan kata benda kata kerja subjek tunggal, aslinya ajalun, karena majemuk berubah menjadi ajalu. Ciri kata bendanya tanwin di akhir, ciri tunggal sesuai kamus, ciri subjeknya domah. Akar katanya ajala, pola kata kerjanya fa'ala, pola kata bendanya fa'alun. Mahmud Yunus halaman 34 artinya penghabisan waktu. Kata kedua, hum merupakan kata ganti artinya mereka, jadi arti KBM ajaluhum adalah penghabisan waktu mereka. Halaman 34 ya penghabisan waktu. Ya. 34. Betul, lihat udah. Ah, 34 ajalah ya. Ajalah. Ambil yang itu aja sih, yang waktu mati itu. Kematian pasnya ini. Atau diambil munawir aja lah. Saat Oke. kematian. Munawir halaman 9 sampai 10. 9 akar kata, 10 kata yang dicari. 9 garis miring 10. Saat kematian. Lebih mendekati ya. Lebih mendekati itu. Ini Ajila. Kalau Ajalah ada 9, 10 ya. Ajalahnya ada ini, mendatangkan. Yang di bawah. di bawah. Ajalah ada. Ajila ada. Menahan. Nih saat kematian. Ajalun kan. Ada batas waktu, ada saat kematian. Halaman berapa, Rida? Halaman 10-nya. Berarti saat kematian mereka, arti ininya, arti KBM-nya, saat kematian mereka. Ya, udah, lanjut. Di bagian kedua, dari depan tadi berarti ya. Sampai, oh ya, berarti artinya digabung yang tadi dari depan. Ah ya, gabung ini dari sini. Dari mana ya? Dari mana tadi?
Dari Ini. penggalan pertama sampai penggalan 22. Sorry. Arti bagian satunya coba lihat. Kok jadi gini ya? Ini bagian 3. Arti Aduh. bagian 1 lihat. Nah, ini Gabung jadi dengan arti bagian 2. ini bagian kedua. Nah, lihat yang arti bagian 1 digabung. Hmm. Digabung dulu. Ah, tuh. Dekatkan ke yang ini, bagian 1 ini dekatkan ke bagian 2. Ini. Ya. Ah, gabung aja langsung. Hmm. Yang artinya itu yang di dalam lingkaran itu. Ah. Dan tidakkah mereka memperhatikan di dalam kerajaan-kerajaan langit dan dalam kerajaan langit tadi ya? Mana ini? Aduh. Hilang. Arti bagian 1 gabung dengan arti bagian 2. Nah, ya. Dan tidakkah mereka memikirkan bahwa teman mereka gila? Itu ya tadi ya. Bukan, ini yang arti 184 ini. Entah. Kacau. Aduh. Ini. Ya, itu tuh. Hmm. Ini dihapus nanti ya. Kan udah pindah kan, Sid? Ke yang bawahnya. Nih. Gimana Dina? Kan sudah Mursid pindahkan tadi ke sini, bukan ke sini. Ini ya? Ya ini. Dan tidakkah mereka memperhatikan? Merekanya dalam- kecil. Memperhatikan di dalam kerajaan itu ya? Memperhatikan kerajaan. Memperhatikan langsung aja. Memperhatikan kerajaan langit. Kerajaannya 1. Di dalamnya hilangkan aja ini. Dalam kerajaan langit dan bumi. Dan tidakkah mereka memperhatikan kerajaan langit dan bumi dari sesuatu yang diciptakan Allah? Kenapa jadi diciptakan? Berarti ada pasif kan? Kalau di default dia memang dia pasif kan? Ini nih Allah ganti ciptakan aja. ya? Allah ciptakan. Dan tidakkah mereka memperhatikan kerajaan langit dan bumi serta apa yang Allah ciptakan dari sesuatu serta apa yang Allah ciptakan dari sesuatu. Dari sesuatu, koma, dan bahwa dia boleh jadi ya, bahwa dia boleh jadi sungguh, mungkin lebih tepat barangkali mungkin ya. Dan bahwa dia barangkali gitu. Barangkali Sid mungkin yang lebih pas Sid. Barangkali bahwa Dan bahwa dia barangkali sungguh telah dekat saat kematian mereka. Sungguh telah dekat, nyanya dihilangkan. Sungguh telah dekat saat kematian mereka. Nah, coba baca. Dan tidakkah mereka memperhatikan kerajaan langit dan bumi serta apa yang Allah ciptakan dari sesuatu dan bahwa dia barangkali sungguh telah dekat saat kematian mereka. Ya. Bahwa dia sungguh
dia barangkali sungguh dekat saat kematian mereka. Dia sama mereka di sini bisa nggak? Di sini Mana? di sini bahwa dia, tapi di sini mereka. Kan pelakunya dia ini yang itu tadi kan, Yakuna. Hmm. Mana yang mereka? Ini kematian mereka, ini kematian mereka. Ini di sini dia, Iya, dia kan betul dia ya. pelaku iftaraba itu. Dekat Hmm. kan? Hmm. Dia barangkali sungguh telah dekat saat kematian mereka. Oh iya. Kan pelakunya Hua itu kan? Hmm. Iftaraba Hua. Hapus saja arti bagian yang satu tadi lagi, Sid. Hmm. Arti bagian satu tadi langsung dihapus saja. Ah, itu hapus saja. Tapi ininya mau diambil nanti ayatnya ntar. Oh, ayatnya mau diambil. Oke, oke, oke. Asal ingat aja. Hmm. Ya, Kalau mau digabung ya. Gabung iya. aja sekalian kalau enggak dengan yang ini. Ini kan. Hmm. Nah, udah. Ini tanda wakafnya sholah. Ini ganti nanti Asid. Iya. Udah dicatat kan? Udah. Hmm. Pak Mursid, Iya, Pak. tidakkah tuh digabungkan Pak, tidak dipisah itu? Apakah, tidakkah, Hmm. bukankah? Nah, ya, Hmm. Betul. Udah, Pak ya? Ya. sebentar Pak Mursid. Ya. Dan bahwa barangkali di depan mungkin lebih pas. Dan bahwa barangkali dia sungguh telah dekat saat kematiannya. Barangkali ya. Bahwa diganti barangkali. Bukan, bahwanya dipindahkan, sekarang kan di belakang dia ini. Hmm. Nah, dipindahkan ke depan dia gitu. Bawahnya. Bahwa barangkali dia sungguh telah dekat saat kematiannya. Hmm. Boleh gitu Pak Dam. Soalnya itu kan dia kan pelakunya ini yang asa itu tadi. Ya, Nah, dia barangkali itu artinya boleh nggak dikedepankan ininya predikatnya itu. iya, maksudnya kalau di bahasa Indonesianya lebih susunannya seperti itu. Barangkali Enggak, dia yang mencuri, barangkali dia yang pergi, dia yang kembali. Oh, dan bukan maksudnya, bukan dalam bahasa Ah, Indonesia, secara gramatikal. ya kan sering juga kita pindah-pindahkan supaya kalimatnya menjadi lebih pas sesuai Tapi bahasa tetap bahasa Indonesia tetap gitu. tetap sesuai kaidah gramatikal kalau dipindah-pindahkan. Boleh Iyalah, enggak kan itu? Boleh enggak? kayak Boleh. dengan Uni Ya kan kalau juga boleh, seperti itu gitu. Boleh. kalau boleh enggak apa-apa. Karena dia barangkali itu arti dari satu kata asa itu tadi. dan Iya, bahwa. selama ini kan juga bisa dikedepankan tanpa merubah makna. Maksud saya akan lebih pas artinya kalau barangkali itu didepankan, dikedepankan. Dan bahwa Hmm. barangkali dia sungguh telah dekat saat kematian gitu Pak ya. Ya, Bahwa Boleh barangkali. lanjut, coba Sid. Bentar ya. Coret itu. nah kira-kira menurut saya seperti itu. Dia Sungguh pun udah. bahasa itu nerancak Mm-mm. menurut kita bersama gitu. Ndak harus lo baku punya mbo itu harus dipakai gitu. Itu saran ambo gitu.
Ya, boleh. Ya. Mm. Nah, lanjut, Sid. Ya, makasih Pak Adam. Ya, Pak Musid. Kita lanjutkan dengan bagian terakhir. Quran Surat Al-Baqarah ayat 185, penggalan 23, fa merupakan huruf bermakna artinya maka. Penggalan 24, bi merupakan huruf jar artinya dengan. Penggalan 25, ay hadisin merupakan kata benda majemuk dengan ciri KBM-nya. Kata benda pertama tidak ada alif lam dan tanwin. Kata benda kedua kasrah. Kata benda pertama ayin, ayi, ya, merupakan kata benda murni. Aslinya Ya. ayin, Mm-mm. karena ada huruf jarbi di depan berubah menjadi ayin. Mm. Kemudian karena bermajemuk berubah menjadi ayi. Jadi Mm. kata benda didahului oleh huruf jar dan tanwin di akhir. Pola kata bendanya tadi gedein. Pola kata bendanya fa'lun ada di Munawir halaman 50 artinya manakah. Mm. Kata benda kedua hadisin merupakan kata benda pelaku aktif, aslinya hadisun karena merupakan kata benda kedua berubah menjadi hadisin. Ciri kata bendanya tanwin. Ciri PA-nya sesuai pola. Akar katanya hadusa, pola kata kerjanya fa'ala, pola kata bendanya fa'ilun. Ada di Munawir halaman 242 artinya berita. Jadi arti KBM ay hadisin adalah berita manakah. Penggalan 26 ba'dahu merupakan kata benda majemuk. Ciri KBM-nya kata benda pertama tidak ada alif lam dan tanwin. Kata kedua merupakan kata ganti. Kata benda pertama ba'da merupakan kata kerja khusus. Akar katanya ba'uda, pola kata kerjanya fa'ala, pola kata bendanya fa'la. Di Munawir halaman 95 artinya sesudah. Kata kedua hu merupakan kata ganti artinya nya. Jadi arti KBM ba'dahu adalah sesudahnya. Terakhir yu'minuna merupakan kata KKSAD dengan ciri yu di depan dan waw sukunna di akhir. Pelaku hum, akar katanya amina, polanya af'ala. Ada di Mahmud Yunus halaman 49 artinya mereka akan beriman. Ya, kita cek ya. Penggalan 23 oke, 24 oke, 25 uraiannya udah benar. Cuman artinya Pak Mursyid di halaman 50 itu enggak pakai kah? Mana aja? Mana aja? Mana aja? Ini Berita mana? kata bendanya ayi bukan ayin ya. Salah. Oh, di ayatnya ayi. Aslinya ayun. Ya, itunya ayi. Di sini ayi. Asli, makanya buat aslinya ayun, benar. Udah benar itu. Nah, di sini. Mana di sini? Ayi sesuai ayat. Hmm. Kata benda murni ya. Hadisun ya. Aslinya apa itu? Kecil, hadisun ya? Hadison. Nah, aslinya hadisun karena merupakan kata benda kedua. Ini boleh. Hadisin, ciri kata bendanya tanwin, ciri PA-nya sesuai pola ya. Ciri ini akar kata hadusa ya. Hadusa, pola kata kerja fa'ala, pola kata benda fa'ilun, berita ya. Munawir. Di Munawir adanya ya. Kalau arti KBM-nya berita mana? Berita mana? Ya. Berita mana aja? Berita manakah? Boleh berita manakah? Kalau arti KBM-nya boleh mungkin. Di Mamu Yunus enggak ada yang artinya berita itu, hadusa itu. Coba, yang halaman 98 itu bukan ya? Ada halaman 98 Mamu Yunus. Ini, coba masih lihat halaman 98 paling bawah kolom sebelah kanan.
Ada Hadisun. artinya cerita, berita, Hadisun. riwayat, Iya, hadisun. ya. Nah, itu aja Ya. kita ambil. Kalau ada di Muhammad Yunus kan diambil Muhammad Yunus. Ya. Kemudian ba'dahu. KBKK khusus ini ya, KBKK khusus. KBM kata ba'da fa'la ya. Sesudah menawir. Sesudah yuk minuna. Ya Pak J. Waalaikumsalam. Yuk minuna kakak SAD ya di depan. Amina afala. Kalau kita artikan dalam hal ini bukan berimannya ya, mereka akan percaya. Mereka akan percaya. Ambil arti yang satu lagi, percaya. Nah. Udah, lanjut. Lalu berita mana lagi setelah ini yang akan mereka percayai, ya, gitu. Udah benar. Lanjut. Ini belum digabung. Nah, digabung aja. Berarti kan sudah itu ya. Ya, Gabung aja dengan yang tadi. Iya. Alhamdulillah, selesai Iya. sudah Makasih. uraian latihan dari ayatnya Pak Mursid. Lanjut ya, kita ini Pak Oyong. Iya, terima kasih Bu Rida. Ya, sama-sama. Pak Oyong udah ada. Terima kasih Bu Rida, Bapak Ibu semuanya Sama-sama. atas Pak bimbingan. Oyong.